dan ini orangnya. Oke. He's Sebelum the kita man. lanjut, gue mau klarifikasi dulu sama Bung Harpa nih. Karena gue sempat baca postingan dari Profesor Effendi Ghazali bahwa nama Bung Harpa sempat di-mention juga soal prospek Timur. dari Timur Kapadze. Yang tadi udah salat Jumat bareng tuh. Iya. Jumatan. Seberapa besar kemungkinan Timur Kapadze ini bakal menjadi pelatih tim nasional Indonesia? Karena kan dia udah endorsement-nya udah banyak tuh, bisa dibilang. Gue ngelihat ya, by the way, tadi harusnya gue datang siang kan, Oh, habis oke. Jumatan tadinya mau ada kayak makan atau ketemu apa, cuman gue tadi nggak sempet, jadi udah Bang Effendi udah ngajak kan gitu. Cuman kalau gue lihat ya, kelihatannya semakin gembar-gembor, malah semakin kecil kemungkinan jadi pelatih. Oke. Kemungkinan ya. Ini serius nih, bukan interview malam Natal lagi, beda. Jadi kalau keinginan Timur Kapadze untuk jadi pelatih timnas, dia udah sebulan lalu kan gue udah bilang kan. Iya. Yang gue bilang ada DM, lu lihat sendiri, nggak tahu lu iya. lihat atau enggak ya. Dia udah bilang dia sangat terbuka dan dia bilang akhir tahun ini, dan which is itu mengacu pada akhir November ini ternyata bahwa dia sudah selesai dengan Uzbekistan gitu. Meskipun dia ada beberapa offer yang dia terima, tapi dia sangat kelihatannya dia get into melatih tim nasional Indonesia. Situasinya ini mirip dengan Sintayong di Indonesia nih. Bawa lolos ke Piala Dunia, Timur Kapadze, kemudian ujuk-ujuk dipilih Cannavaro. Secara nama Cannavaro ya nama besar, tapi kalau kepelatihan lihat aja nanti teman-teman di googling, enggak sama sekali red flag kalau menurut gua. Cina juga cuma sebentar dipecat dan lain-lain gitu. Jadi pasti ada rasa kekecewaan juga gitu. Jadi agak-agak mirip cerita STY ini. Nah, balik lagi ke Timur, dia datang ke sini kalau per 2 minggu lalu lah, itu belum, atau 10 atau 8 hari lalu gue lupa ya, atau 9 hari lalu gue lupa. Dia bilang belum ada kontak dari PSSI. Oke. Tapi kan kita nggak tahu dalam seminggu berikutnya sampai hari ini kan mungkin ada perubahan. Yang pasti dia datang katakanlah disambut oleh Bang Effendi Ghazali itu bukan event resmi untuk dia dalam rangka untuk melatih tim nasional Indonesia. Nah, apakah di luar itu agendanya ada, gue nggak tahu gitu. Namun di sebuah podcast gue juga sebenarnya udah nyinggung sih. Kalau kita lihat karakter ini kan kita baca patternnya. Oke. Kita nggak tahu nih apakah masih sama dengan cara pemilihan pelatih Kluivert atau akan kembali ketika memilih Sintayong di tahun 2019. Itu duanya berbeda gayanya. Yang ngomong siapa? Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI di sebuah stasiun TV. Kalau pemilihan 2019 itu kolektif kolegial. Jadi disaring oleh BTN, pokoknya disaring kemudian dikasih ke Esko. Luis Mia, Sintayong. Nah, kemudian Esko berat ke Sintayong. Oke. Akhirnya dipilih secara aklamasi. Jadi tanggung jawabnya pemilihannya kolektif kolegial. Kalau tanggung jawab kalau salah pun kolektif kolegial. Nah, Kluivert kan gak one man show kan? One man show, sehingga kalau sukses memang Bapak itu yang akan terima semua kreditnya. Oke. Tapi kalau gagal ya seperti saat ini juga. Dan satu yang mesti gua kasih tahu di sini, ini mungkin belum ada di mana-mana. Nah, ini nih. Eksklusif. Nah, itu sudah istilahnya apa ya? Bukan minta izin, ngasih tahu ke presiden. Waktu pemecatan Sintayong dan Miri Kluivert. Dan presiden sudah mengingatkan, lu bahaya loh. Nggak pakai lu ya, nggak mungkin ya. Ini bahaya loh. Kalau sampai gagal Anda bisa dihabisi. Menurut cerita dari seorang sumber yang sangat kredibel, Oke. Bapak itu, Pak Ete bilang, siap Pak, kalau perlu saya dipecat saya siap, katanya gitu. Dan ternyata kan kita lihat gamblingnya kan gagal kan, he puts all stakes dan ternyata nggak berhasil. Nah, kemungkinan sekarang akan kembali ke kolektif kolegial lagi, mungkin makanya lama. Nah, disaring dulu 5. Kalau memang seperti itu maka nanti akan diajuk Dirtek bekerja sama dengan BTN. Dirtek sangat teknis kan, dia akan ngasih tahu begini menit. BTN ya nanti mungkin diserahkan ke Esko. Baru nanti Esko akan memutuskan secara sidang atau rapat atau apalah. Dan menurut gue, feeling gue, ya pokoknya lewat November lah udah kemungkinan besar. Walaupun Pak Yunus sempat mengatakan minggu depan akan merilis calon 5 nama tersebut. Walaupun ya gue nggak tahu lah, kita tunggu aja. Kira-kira seperti itu. Gua rasa akan jadi hal yang sangat lucu ya kalau nyata kita Desember punya pelatih diumuminnya tanggal 24 atau 26 gitu. Boxing Day sekalian diumumin pelatih, lucu tuh kayaknya tuh. Iya, Jadi benar, silakan benar. kasih waktu Natalan dulu, 26-nya kita punya pelatih. Itu lucu tuh kalau kayak gitu tuh. Tapi jujur ya, ngeliat kejadian tadi siang dengan hadirnya Timur Kapadze, habis itu sholat di Istiqlal dengan pakai baju batik. Ini kan coach Profesor Effendi Ghazali kan bilangnya komunikasi kan. Dia tahu persis urusan semiotika, tahu tanda-tanda sains gitu-gitu, dia bisa mainin itu tuh. Jadi
sebenarnya dengan dia datang pakai batik, dia datang dengan sholat Jumat berjamaah, Oke. itu udah simbol budaya menurut gua. Dia main ke arah sana menurut Oh, gua. menarik. Alam bawah sadar kita dibikin mikir. Tadi kan kita pernah bahas juga nih episode Jumat juga di 2 minggu 3 minggu lalu kita bilang kriteria pelatih kita harus yang bisa melatih kelompok umur dan juga kenal budaya. kita, budaya kultur. kita. Iya, itu udah sangat kental kultur kita. Batikan tuh kan simbol bangsa kita kan. Iya, iya, iya. Simbol bangsa kita, identitas kita pakai batik. Jumatan berjamaah hari Jumat tuh Istiqlal. Itu kita banget simbol itu. banget itu. Iya, iya, Bagi iya. itu bukan cuma simbol bagi umat muslim doang, ada jembatan penyambung terowongan antara katedral dan juga Istiqlal. Nah. Ini penyambung banget. Jadi secara gue menduga-duga ya, Effendi Ghazali dengan segala gelarnya di komunikasi, dosen UI juga, dia memainkan semiotika kita gue rasa nih. Dia main di alam bawah sadar kita dan kita mikir, ya secara budaya dia contreng ya, semua nih, masuk gitu ya. semua nih. Jadi Yeah. jujur momen tadi siang gue ngeliat di Jumatan, gue mikir kayak gue lagi ngeliat pelatih baru timnas kita nih, pelatih baru timnas Indonesia. Jadi gue mikir, tadinya gue ngerasa 2025 kita nggak akan ngeliat pelatih baru buat timnas senior, tapi ngeliat tadi siang, gue agak bergeser kayaknya cocok di Boxing Day diumumin tanggal 26 tuh. Gue ngeliat gitu Bung Harpa. Jadi Iya. kayaknya gue ngeliat ini pelatih baru kita nih kayaknya. nih. Pendekatannya bagus ya. Gue mesti nanya Bang Effendi nih, dia Nah. pakai batiknya inisiatif sendiri apa disuruh sama Bang Effendi? Tapi bagus ya, cocok ya. Iya, cocok. Sama cocok. batiknya. Motif batik juga jadi perdana tuh. Nanti Motif dicari parang kita. atau apa gitu kan. Soalnya maknanya pasti bersayap tuh Iya. kan, maknanya apa, tapi Iya, ya itu iya. poin gue adalah gue kayak ngerasa lagi ngeliat pelatih baru kita dan udah ada di depan kita karena tadinya kan nama-nama udah banyak beredar, Heimir juga dikaitkan Irlandia Iya, kan. iya. Oke, Karena- Emir enggak lah, udah Nah, Irlandia itu kan. unik tuh, Bung. Itu dari awal gue juga udah langsung ragu. Maksudnya dia kan lagi on the track untuk lolos ke Piala Dunia kan. Iya. Terus kalau nggak salah 2 hari 3 hari kemudian ngalahin Portugal. Iya. Terus abis itu pokoknya dia lagi bagus Lolos. lah. Kayaknya kecil lah kemungkinannya lah. Itu gitu. lucu menurut gua karena momen ketika dia dikaitkan ke timnas itu kan lagi jeblok sebenarnya. Dia di on the brink of Iya, knock di sebelum lawan singkirkan Portugal lah. kan kalau nggak Iya, salah. Jadi pas dia momen dikaitkan ke Indonesia meningkat banget Iya. performanya. Jadi selamat dia. Berarti semua yang menjelang mau di rekrut atau yang sudah mantan bagus kayak Curaçao lihat ya ditinggalin Kluivert iya. tadi Oh iya, langsung lolos. Iya. Takdirnya begitu Iya nih, kayaknya. siapa tahu 2030 kita lolos ke Piala Dunia nih kan. Warisan ini. Tapi ngomongin soal calon pelatih, kita punya beberapa nama-nama nih. Ada 5 nama yang menjadi kandidat untuk pelatih timnas Indonesia. Katanya ya ini ya. Ini Iya. menurut info yang beredar nih ya. Ada Timur Kapadze, Heimir, ada Bojan Hodak, ada Luis Mia, dan juga Antonio Ada Conte ini Conte dari juga. mana tiba-tiba muncul ini? Ini kan menurut, kalau dilihat dari link atau mungkin networking dapat nih Pak Ketum kita kan ke Antonio Nah, Conte. juara. gini ya. Tapi apakah realistis secara budget? Nah itu. Sebelum ke budget, ada beberapa nama kalau nggak salah tuh ada satu pelatih kebangsaan Italia yang pernah di Inggris itu antara Mancini apa Ranieri ya gue lupa. Mungkin antara itu ya. Jadi ini orang nggak mau ngasih tahu nama, dia ngasih kode aja. Calon. Nah, kok bisa agennya yang ngajuin? Jadi nama-nama yang beredar ini mungkin ada yang memang kita asumsikan cocok, ada yang memang agennya nyodorin aja gitu. Nah, di antara nama-nama ini ya kita nggak tahu nih, katanya sih Hemir ini agennya yang ngajuin, Ngajuin ya, mungkin ya. Nah, kalau bicara Antonio Conte, kayaknya budgetnya nggak masuk deh, kayaknya ya. Bakal kayak Mancini ke Arab gitu ya budgetnya mungkin ya. Ya, Arabnya sanggup tapi. Arabnya Kan sanggup. kan, Dan kalau iya kan? ya kalau Arab memang kan kayak ibu-ibu yang sanggulan pejabat ya. Kalau beli makanan harganya langsung dinaikin, tahu. Iya. Nah, kalau ke Arab kan gitu juga karena orang tahu duitnya banyak kan. Tapi apapun itu Mancini Conte kan satu-satu letting kan. Harganya sih menurutku terlalu mahal dan pengalaman Conte apa sih di apa di Timnas. Internasional di tim nasional apalagi di Asia kan nggak ada. Di luar Eropa juga nggak pernah kan. Cuman ngelatih Chelsea, Juventus ya. Inter, Terus Inter, Napoli. Jadi resikonya besar juga ya. Ya kayaknya sih nggak ada benang merahnya sama sekali, walaupun bukan tidak mungkin ya, cuman kayaknya kecil kemungkinannya. Terus siapa lagi tadi? Bojan Hodak. Kalau Luis Bojan Mia juga. Bojan Hodak dulu deh. Bojan Hodak gue udah berkali-kali bilang, menurut gue sih sayang ya. Mendingan dia lagi bagus di Persib, biar aja Persib cemerlang di ACL 2. ya. Kan itu kan juga mengharumkan nama kita juga kan. Nanti koefisien kita bisa naik, liga kita tambah tinggi peringkatnya, jatah kita di Asia juga mungkin tambah banyak dan lain-lain. Menurut gue sayang gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih. Nah kemarin gue sempat mikir tuh pas konferensi pers, jangan-jangan Bojan Hodak nih. Maksudnya tiba-tiba kan bisa begitu kan. Tapi enggak lah. Terus gimana? Luis Mia. Luis Mia. Ya katanya nggak suka balikan. Ya, sebalikannya ke yang Masa sebelumnya. balikan Tapi kan Iya, bisa Iya, bisa aja udah nyaman sama comfort zone gitu. Pas lanjutin Villanesia kan bisa juga Bung Harpa. Oh. Ya agak aneh sih lu udah misalnya
katanya mau bergerak ke kiri. Ini bukan ke kanan lagi, ke kanan belakang kiri gitu loh menurut gua. Cuman bukannya nggak bisa ya, bisa aja. Cuman nggak ada lagi-lagi nggak ada korelasinya, nggak ada tanda tanya. Walaupun bukan tidak mungkin gitu, tapi kayaknya enggak lah gitu. Walaupun emang kita jarang konsisten juga ya, Bung Marco ya. Itu mereka kali. Kalau gua mau konsisten. Nah, sebenarnya kan kalau ngomongin coach pelatih, gue ngebayang-bayang tuh sebenarnya kan dalam 20 tahun terakhir cukup familiar kita ngeliat ada pelatih ngelatih klub dan juga ngelatih timnas. Dika Advokat, Gus Hiding, itu di kultur Asia cukup ada tuh beberapa pelatih Kayak begitu Kamboja tuh. ya kalau nggak salah ya. Pernah Honda juga ya? iya megang klub dan juga megang di timnas. Tapi gue ngerasa untuk terjadi di timnas Indonesia kayaknya nggak terlalu realistis ya. Oh, maksudnya lu bicara Bojan Hodak ya? Bojan Hodak, Oh, iya. kayaknya susah lah. Padahal kan sebenarnya ada secara historis pelatih itu bisa hand in hand main di level senior dan juga di level klub itu bisa aja. Tapi kayaknya untuk Bojan Hodak nggak terlalu realistis. Dan kalau ngomongin Conte, gue rasa udah harus langsung instan kita coret lah namanya lah. Karena rekam jejak Conte ini red flag untuk melatih di biasanya nih. Karena dia musim pertama emang selalu garansi ngasih trofi atau performanya bagus. Nggak juara cuma sama Spurs doang. It's only Spurs Ya, lah ya. Selalu ya, di ya. Spurs begitu lah ya. Tapi bersama Chelsea dia ngasih Premier League. Di Inter dia juga akhirnya mencahin dan dapat Serie A setelah bertahun-tahun nggak dapet. Di Juve juga setelah bertahun-tahun mereka di Serie B akhirnya muncul di Serie A bisa juara lagi bersama Conte. Tapi musim pertama juara, musim keduanya pasti berantem dia tuh. Berarti Berantem sama owner. Musim pertama kan AFF nanti bisa dapat lah. Dapat. Juli 2026. Tahun Jadi keduanya. kontraknya 7 bulan aja. Cukup ya. Sampai Juli udah. Mecahin ini dulu, melepas dahaga dulu. Iya. Tapi abis itu pasti berantem nih orang. Conte itu pasti kayak begitu. Musim keduanya pasti berantem sama owner. Jadi gue rasa bukan opsi yang tepat lah untuk bisa berkompromi dengan owner. Owner kita nggak mungkin berowner ya, berfederasi lah. Ownernya kan Ini kita. Ownernya Kita. rakyat kita. Rakyat kita. Jadi dia bukan sosok yang tepat murni karena pengalaman atau rekam jejaknya selalu ada berantemnya. Gue ngerasa ini nggak cocok untuk melatih di level kayak Tapi nggak timnas kayak apa-apa kan begitu. daripada berantem sama pemain katanya. Ah, Uang ganti. dinamika- Cara handle-nya dinamika gimana lagi tuh? nih. Handle-nya Tapi gimana, menarik silakan. untuk kita tunggu siapa yang akan menjadi atau mengisi kursi panas kepelatihan tim nasional Indonesia. Coba menurut kalian siapa JM Team, tulis di kolom komentar. Sebelum kita lanjut, gua mau kasih tahu kalian nih JM Team karena di tanggal 30 nanti bakal ada The Juara 3. Nah, di The Juara 3 ini bakal ada 10 kategori pertandingan yang dijamin panas dan penuh kejutan. Dan yang bakal main dan bakal pecah lagi adalah bakal hadir juga tim-tim favorit seperti Rans, ada Podcast Ancur, Vindes, plus deretan sport influencer tanah air yang siap bikin lapangan makin terpadel-padel. Ini dia. Semua keseruannya dipersembahkan oleh Yuasa. Ini dia yang selalu menyalakan harimu. Jadi catat tanggalnya 30 November dan siapin waktunya. Dan jangan lupa, jangan sampai kelewatan tanggalnya di 30 November. Juara 3 hanya di JMTV. Itu dia. Siapa tahu Rizal main lagi nanti. Oh no thanks lah ini ya. Kemarin kan padel series ikut kan? Iya. Lu main pedal aja. Main Bung, tapi ya bulan-bulanan gue ikut turnamen gue. Oke, dan